Nabi saya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW dihina, dibikin karikaturnya, amat sakit hati saya hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi adiyal anam wa aslahu warahu adrikni faqad zalamtu abada warabini wa laysa liya sayyidi siwaka pain tarudaku tu sahson halika. Yang saya hormati para hadirin, yang saya hormati, salam hormat dari saya, salam hormat bagi seluruh umat beragama, salam hormat bagi seluruh umat beragama di Indonesia maupun di luar dunia. Pada kesempatan sekarang ini saya ingin angkat berbicara mengenai tentang aspirasi atau berekspresi yang sekarang bagaimana sedang berbooming, yaitu masalah karikatur Nabi Muhammad, Nabi kita, junjungan alam, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut tanggapan saya, itulah tidak dibenarkan. Menurut apapun, menurut toleransi umat beragama sudah menyimpang jauh. Kenapa? Sudah beda daripada norma-norma keagamaan, walaupun itu di luar negeri sana, walaupun itu di negeri Perancis, peraturan negaranya seperti apa. Tapi kalau masalah menyangkut nama baik, apalagi itu nama baik junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dibikin karikatur, itu sudah mencoreng, itu sudah melukai, sudah menodai umat beragama, khususnya umat muslim sedunia. Kalaukah di sana peraturan negaranya seperti itu, toh kemana yang dinamakan hormat menghormati antara rukun beragama, hormat menghormati atau tepos liro antara sesama agama? Amatlah sangat disayangkan. Sayangnya seperti apa? Kebijaksanaan seorang presiden seperti itu bukanlah dengan naluri yang berpikir secara baik, tapi naluri berpikir yang kurang baik. Tidak ada pertimbangan sedikit pun, tidak ada hormat menghormati antara kerukunan umat beragama satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama. Oleh sebab itu, marilah saya mengajak kepada umat beragama, khususnya umat muslim sedunia, marilah kita bersama-sama kita boikot produk-produk dari Prancis. Walaupun salah satunya saya tidak persebutkan satu persatu, itu sudah termasuk penentangan keras. Karena apa hadirin? Toh kita sendiri sebagai umat Islam tidak berani. Kita sangat menyayangkan, kita sangat menjunjung tinggi, kita sangat agung-agungkan nama Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa umat lain berani untuk bikin merekayasa, berani mengandai-andai karikatur Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Apa bedanya berinspirasi yang seperti apa? Kalau toh seseorang berinspirasi
bagaikan sudah pernah melihat suatu bentuk benda yang dilihat. Contohnya seorang pelukis mahir, toh dia lihat bendanya dulu, apa yang dilukis. Misalnya suatu Himala, dia berinspirasi melihat gunung Salak. Dia lihat dari kejauhan bentuk gunungnya itu seperti apa, maka dilukislah inspirasi, dituangkan hati inspirasinya di dalam lukisan tersebut. Tetapi ini bukanlah kalimat inspirasi antara kebebasan, bukan, hadirin. Kalau toh memang berinspirasi, berarti dia sudah melihat bentuk yang dimaksud, terus dia tuangkan di dalam kuas, langsung apa yang dilihat dan dipandang langsunglah ditulis dalam kuas. Tetapi kalau ini kalimatnya bukan berinspirasi, tapi mengada-ngada atau mengandai-ngandai, sedangkan di umat Islam khususnya itu yang dijunjung tinggi, yang nanti akan menolong kita di akhirat sana, yang akan memberi syafaat kita, alangkah tercorengnya, hadirin. Sedangkan syafaat beliau, apa yang kita punya di dunia ini, harta dan kekayaan, tidak ada artinya, hadirin, buat nanti menolong kita di akhirat sana. Semua dunia ini ketinggian menara Prancis itu tidak ada artinya, hadirin. Begitu mewahnya menara Prancis, begitu glamornya, di mana-mana negara lain pada datang, tidak ada artinya, harganya dengan syafaat beliau, syafaat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada artinya, hadirin. Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang nanti akan memberikan syafaat, menolong kita sebagai umatnya di akhir zaman. Tapi kenapa Presiden Prancis Michel Macron atau sudah berani membebaskan rakyatnya untuk berinspirasi, sedangkan bagi umat Islam, umat beragama, itu sudah menyakiti, menyayat, atau menghina termasuknya. Oleh sebab itu, marilah, apa bedanya, hadirin? Sebetulnya beda tapi tipis. Kalau menurut pandangan saya, tanggapan saya, ini beda tapi tipis. Berapa kali jasad beliau yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ingin dicuri oleh orang-orang kafir Quraisy. Sudah berapa kali berusaha untuk menggali lubang. Apalah bedanya untuk sekarang ini? Kalau toh secara kasar dicuri jasadnya, itu jasadnya yang dicuri. Tapi kalau ini menurut saya beda tipis. Apanya yang dicuri, hadirin? Sadar atau tidak sadar, ketika seorang berepresi atau berinspirasi menuangkan suatu koas, misalnya saya lah, bahasanya saya sendiri, orang pernah lihat muka saya, hadirin, orang pernah kenal saya, bahasanya orang tinggi, kurus, mukanya seperti ini, dia pernah lihat, hadirin, barulah dia ekspresikan. Tapi kalau ini udah junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, terus berapa abad-abad beliau wafat. Dari mana dibilang itu berekspresi, hadirin? Itu menurut saya bukan ekspresi, tapi menurut saya sudah mencuri atau menghina junjungan alam Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalaulah berekspresi atau berinovasi sehingga dia pernah melihat suatu bentuk atau suatu benda yang dimaksud, barulah dituangkan kuasa. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sudah wafat berapa ribu abad yang lalu, dan beliau
betapa mulianya hadirin, sedangkan menurut agama beliau tidak akan bisa ditulis oleh makhluk manapun. Baik iblis tidak sanggup, jin tidak sanggup, malaikat pun tidak berani untuk meniru beliau, junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berarti toh kenapa Presiden Prancis, warga Prancis berani bikin karikatur Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Itu lebih-lebihan daripada yang tadi saya sebutkan. Betapa tersayatnya, betapa tergoresnya hati saya pribadi sebagai umat muslim. Toh kalau menjadi seorang pemimpin haruslah arif dan bijaksana, hormat menghormati, harga menghargai, menjunjung tinggi satu sama lain antara berumat beragama. Sudah seharusnya sepatutnya itu dijaga. Jaga kelestarian umat beragama, jaga kerukunan satu sama lain antara umat beragama. Janganlah singgung sana, singgung sini, sehingga menjatuhkan atau memecah belahkan umat beragama. Walaupun di sana negara bebas, negara liberalisasi, tapi liberalisasi yang seperti apa? Kebebasan seperti apa? Semuanya itu sudah ada aturan tata cara mainnya. Kalaulah satu sama lain saling singgung-singgungan, tidak ada lagi saling hormat menghormati, itu sama saja sudah melukai atau menistai agama hadirin. Oleh sebab itu, untuk saya pribadi, saya mengajak kepada umat beragama dimanapun berada, khususnya umat Islam, marilah, kalau toh Anda tidak mau untuk dihina, jangan menghina Nabi kami. Kalau toh Anda ingin dihormati, hormatilah, junjungi Nabi kami, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu saya ikut menentang keras, saya ikut angkat berbicara, saya ikut berinspirasi mengungkapkan kata-kata kalimat saya, mengungkapkan isi hati saya. Karena apa? Selama ini toh kita hidup bersama-sama, satu sama lain saling menghormati, aman, adem saja. Tapi ketika ada sesuatu yang bersinggungan, apalagi di setiap umat beragama, pastilah ada yang dihormati dan dihargai. Di umat Islam itulah junjungan alam Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Memang jelas-jelas sah-sah menurut ajaran agama Islam, itu tidak diperbolehkan, hukumnya diharamkan. Karena apa? Sudah mendahului sifatnya, sudah mengandai-ngandai, sudah mereka-reka dan mereka daripada hiasa. Sifatnya bukan berinspirasi, tapi merekayasa. Nabi Muhammad wafat beribu-ribu abad yang lalu. Dari mana dia bisa berinspirasi? Asbab apa bisa dituangkan di dalam kuas hadirin? Itu menurut saya bukan berinspirasi, tapi menyinggung, menghina, tidak menghormati antara kerukunan umat beragama. Jelas tegas dari saya. Saya ketika diri saya dimacam-macamin, saya mendiam,
berdiam diri saja. Tapi ketika Nabi saya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW dihina, dibikin karikaturnya, amat sakit hati saya hadirin. Amat tercoreng diri saya hadirin. Saya pribadi, marilah saya mengajak stop. Walaupun saya tukang mancing, mari kita stop bersama-sama. Kalau toh jasad Nabi Muhammad Rasulullah SAW mau dicuri, misalnya dibentengi, sebelum dicuri dibentengi oleh timah di sekelilingnya hadirin. Di sekelilingnya dibentengi oleh timah untuk dijaga. Mari kita sama-sama menjaga. Tapi untuk sekarang mari saya mengajak kita bentengi juga Perancis, karena sifatnya sudah mencuri apa? Mencuri muka, wajah, fisik, bentuk, rupa Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita junjung tinggi, yang kita agung-agungkan. Bahkan beliau nanti akan menyelamatkan kita hadirin di akhirat nanti. Oleh karena itu, mari saya mengajak, saya menyerukan, kita bentengi juga. Bentengi secara apa? Kalau jasadnya beliau mau dicuri, dibentengi dengan timah sekelilingnya. Supaya, maaf hadirin, supaya aman dari pencuri. Mari kita bentengi juga hadirin. Dengan cara apa? Karikatur Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dengan cara apa kita bentengi? Cara kita stopper dalam artian kita stop produk-produk, kita bentengi produk-produk Paris, Prancis. Mari kita stop, kita bentengi dengan cara apa? Kita stop semua produk-produk yang berunsur haram dari Prancis. Mari bersama-sama kita benteng, bersama-sama kita boykot produk-produk Paris, Prancis. Kalaulah kita sesama berumat beragama, janganlah seperti itu hadirin. Sudah menyinggung, menyayat, merobek hati umat muslim sedunia. Mari kita bersama-sama kita pagar, kita bentengi dengan cara apa? Kita stopper produk-produk asal usul dari Prancis. Walaupun apapun, saya haus, terus terang, ini ada produk aqua, tapi saya belajar membentengi ini. Stop, saya minum teko, air putih hadirin. Belajar dari kecil. Mari bersama-sama kita bentengi produk-produk Prancis. Walaupun rasanya mungkin lebih enak, toh demi junjungan alam, saya yakin ini lebih nikmat rasanya daripada dihina junjungan alam kita. Lebih baik kita minum inilah yang akan menolong kita nanti. Oleh karena itu, apapun bentuk alasannya, apapun bentuk rupanya, itu tidak dibenarkan menurut umat beragama. Toleransi umat beragama sudah tidak berlaku lagi hadirin. Marilah kita bersama-sama kita belajar dari kecil apa kebiasaan kita yang menyinggung produk Prancis. Alangkah baiknya kalaulah Anda cinta pada kekasihmu, apapun pasti Anda lakoni. Toh kalau memang betul-betul kita cinta kepada nabimu, marilah
dari apa kebiasaan kita sehari-hari, kita lihat yang menyinggung bersangkutan dengan produk Prancis, mari bersama-sama kita boykot atau kita pager. Stop produk Prancis, no way. Kita cintai produk kita sendiri, produk Indonesia kita ungguli. Kita belajar rasis seperti apa, kita belajar fanatik seperti apa. Fanatik produk Indonesia, cintai, tanami dalam dirimu sendiri. Saya harap cukup tanggapan dari saya. Sekian hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.